Yang pertama, kronologi awal konflik. Konflik Palestina dan Israel terjadi sejak 2 November 1917, ketika Arthur Balfour, seorang menteri luar negeri Inggris, menulis surat untuk Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi di Inggris. Surat tersebut mendesak Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasinya. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Eropa menjanjikan gerakan Zionis mendapat sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibuat pada 1923 hingga 1948. Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi transmigrasi yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Palestina menolak dan melakukan perlawanan atas proses migrasi tersebut. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Yang kedua, meningkatnya kekerasan. Pada April 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina untuk mogok massal dengan tidak membayar pajak dan memboikot produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan proses imigrasi Yahudi. Pemogokan terjadi selama 6 bulan, namun Inggris menindasnya dan menangkap warga Palestina. Mirisnya hal itu masih diterapkan Israel kepada Palestina hingga sekarang. Pemberontakan kembali terjadi pada 1937 oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina yang menargetkan Inggris dan kolonialisme. Pada 1939, Inggris mengerahkan 30.000 tentara untuk mengebom pemukiman melalui udara hingga penahanan administratif. Inggris bersama Yahudi membentuk kelompok bersenjata bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin oleh Inggris. Pemberontakan 3 tahun tersebut menewaskan 5.000 warga Palestina, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjarakan. Yang ketiga, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1947, populasi Yahudi bertumbuh menjadi 33% di Palestina, namun mereka hanya memiliki 6% lahan. PBB mengadopsi Resolusi 181 yang memerintahkan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Namun, Palestina menolak rencana tersebut karena mengharuskan memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada Yahudi. Yang keempat, peristiwa Nakba. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel menghancurkan pemukiman Palestina untuk memperluas Israel yang akan dibentuk. Pada April 1948, lebih dari 100 warga Palestina dibunuh di pinggiran Yerusalem. Pada 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa dan kota di Palestina dihancurkan, yang menewaskan 15.000 warga Palestina, lalu dikenal dengan Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Peristiwa Nakba membuat Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya sebesar 22% dibagi menjadi tepi barat dan jalur Gaza. Sebanyak 750.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka. Keturunan Palestina hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, Perang Arab-Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dengan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 194. Ini menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Yang kelima, setelah peristiwa Nakba, tercatat sebanyak 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum akhirnya diberi status kewarganegaraan Israel. Mesir mengambil alih jalur Gaza
Selanjutnya pada 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat. Lalu pada 1964, Organisasi Pembebasan Palestina dibentuk. Dan setahun kemudian, Partai Politik Fatah didirikan. Yang keenam, Perang 6 Hari. Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir untuk melawan koalisi tentara Arab. Perang 6 hari ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, dibentuk Front Marxist-Leninis untuk membebaskan Palestina. Pada dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Sistem dua tingkat diciptakan, sehingga Yahudi diberi semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah kependudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Yang ketujuh, Intifada pertama. Perlawanan atau dikenal dengan Intifada dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987 ketika 4 warga Palestina tewas dalam kecelakaan yang melibatkan truk Israel dengan mobil van Palestina. Pemuda Palestina membalas dengan melemparkan batu ke tentara Israel di tepi barat. Peristiwa ini melatar belakangi terbentuknya Hamas. Kemudian Israel melakukan serangan balik kepada rakyat Palestina. B'Tselem, sebuah organisasi hak asasi manusia Israel, menyatakan sebanyak 1.070 warga Palestina dibunuh dan sekitar 175.000 warga Palestina ditangkap oleh pasukan Israel. Yang kedelapan, Perjanjian Oslo. Intifada berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina, sebuah pemerintahan sementara, pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. Otoritas Palestina seharusnya menjalankan pemerintahan Palestina sebagai negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kota Yerusalem Timur. Namun, hal ini tidak dilaksanakan. Otoritas Palestina dinilai korup oleh Israel yang bekerja sama dengan militer Tel Aviv dalam aktivitas politik. Pada 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di jalur Gaza. Yang kesembilan, Intifada kedua. Intifada kedua dimulai pada 28 September 2000. Intifada kedua terjadi ketika Ariel Sharon, seorang pemimpin oposisi Partai Likud Israel, melakukan kunjungan provokatif ke Masjid Al-Aqsa. Saat itu, ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang. Selama Intifada, Israel menyebabkan kerusakan terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh Otoritas Palestina dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman menghancurkan mata pencaharian dan komunitas warga Palestina. Pemukim Yahudi juga mulai bermukim secara ilegal di wilayah tersebut. Saat perjanjian Oslo ditandatangani, sekitar 700.000 orang Yahudi tinggal di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur di tanah seluas 100.000 hektar yang diambil alih dari Palestina. Yang ke-10, Perang Saudara. Yasir Arafat, seorang pemimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, meninggal pada 2004. Setahun kemudian, Intifada kedua berakhir. Pemukiman Israel di jalur Gaza dibongkar, dan tentara Israel serta 9.000 pemukim meninggalkan daerah tersebut. Setahun kemudian, warga Palestina memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya dan dimenangkan oleh Hamas. Setelah itu, terjadi perang saudara antara Fatah dengan Hamas selama berbulan-bulan dan mengakibatkan kematian ratusan warga Palestina. Kemudian Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza, dan Fatah kembali menguasai sebagian tepi barat. Pada bulan Juni 2007, Israel memberlakukan blokade darat, udara, dan laut di jalur Gaza dan menuduh Hamas sebagai terorisme. Yang ke-11, serangan Israel ke Gaza. Israel telah melakukan serangan ke Gaza sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021.
ribuan warga Palestina menjadi korban serangan tersebut. Serangan tahun 2008, Israel menggunakan senjata yang dilarang secara internasional seperti gas fosfor. Pada tahun 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel menyerang Palestina yang berdampak sebanyak 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur, dan setengah juta orang mengungsi.